Oke, baik teman-teman, saya lanjutkan ya. Anaknya ya Pak. Oke, Bu Maria, terima kasih. Oke, kita masuk ke tujuan dari analisis kualitas lingkungan ya. Jadi, kalau analisis kualitas lingkungan tadi sudah saya jelaskan, untuk tujuannya yang pertama adalah untuk menjaga sebuah ekosistem, di mana kita tahu kalau di sebuah ekosistem itu pasti ada hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Itu ya. Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup dan komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup. Nah, di mana kalau antara hubungannya ini terganggu, maka dari itu bisa menyebabkan keseimbangan ekosistemnya tidak berjalan gitu. Yang kedua adalah tadi kita tahu fungsi dari AKL adalah salah satunya supaya kita tahu eh, kelemahan dari lingkungan tersebut. Tujuannya apa? Kalau kita tahu untuk melindungi lingkungan dari dampak-dampak negatif, ya, gitu. Selanjutnya adalah AKL ini, analisis kualitas lingkungan ini bisa digunakan data-datanya nanti sebagai dasar pengambilan sebuah keputusan ataupun sebagai dasar perencanaan atau mungkin kita mau bikin kebijakan kalau di dinas gitu ya harus ada data terkait lingkungannya terlebih dahulu begitu. Yang selanjutnya adalah yang terakhir meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit. Tadi sudah saya jelaskan bahwa lingkungan itu menjadi media transmisi, salah satu media transmisi untuk bisa menularkan penyakit. Dengan adanya kita tahu kondisi lingkungan, maka kita dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit. Dalam hal ini, kita bisa mencegah terjadinya transmisi dari lingkungan ke manusia gitu. Oke. Di dalam analisis kualitas lingkungan, nanti teman-teman akan menemui beberapa hal yang terus-terusan akan di apa ya istilahnya ya akan selalu tetap ada ya di analisis kualitas lingkungan. Yang pertama adalah terkait baku mutu lingkungan, nilai ambang batas, acceptable daily intakes, dan threshold limit value. Jadi yang pertama baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan ini adalah ukuran atau batas kadar suatu makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada di lingkungan, atau harus ada unsur pencemarannya dari sebuah lingkungan. Sedangkan nilai ambang batas ini menggambarkan nilai ada batas minimal dan maksimum ya terkait satu kandungan zat-zat yang ada di lingkungan. Bedanya, bedanya baku mutu lingkungan dan nilai ambang batas ini, kalau baku mutu lingkungan itu terdiri dari beberapa komponen-komponen, bisa dari zatnya, energinya, ataupun eh, makhluk hidupnya. Jadi menjadi satu baku mutu lingkungan. Contohnya adalah baku mutu air sungai. Nah, teman-teman bisa mencari undang-undangnya gitu ya, baku mutu air sungai. Di dalam baku mutu air sungai itu terdapat indikator yang sangat banyak. Ada indikator dilihat dari fisik, biologi, ataupun kimia. Itu masih dibagi menjadi lagi. Kalau fisik bisa suhu, bau, warna, dan macam-macam. Lalu kimia juga begitu. Ada kandungan logam, logam itu nanti bisa merkuri, arsen, dan lain sebagainya. Biologis bisa dari total Escherichia coli, total bakteri coliform, dan lain sebagainya. Itu disebut baku mutu lingkungan. Ya, jadi baku mutu air, peraturan pemerintah terkait baku mutu air sungai itu termasuk baku mutu lingkungan. Jadi banyak satu komponen penuh itu adalah eh, baku mutu lingkungan. Tapi kalau nilai ambang batas yang dimaksud di sini adalah per
komponen masing-masing. Contohnya, kalau tadi kita ngomong baku mutu air sungai, tadi sudah saya sebutkan, kalau dilihat secara fisik, ada bau, rasa, pH, ya kayak gitu. Nilai ambang batas yang disebut nilai ambang batas itu adalah pH. pH saja. Nah, itu adalah nilai ambang batas. Air sungai kelas 1 memiliki pH maksimal contohnya adalah 8, mungkin seperti itu. Nah, itu adalah nilai ambang batas. Tapi kalau kita ngomong baku mutu lingkungan, itu adalah seluruh komponen yang ada di undang-undang tersebut, ya, yang dia bisa menunjukkan suatu kondisi lingkungan itu disebut sebagai baku mutu lingkungan. Jadi berbeda nilai ambang batas dan baku mutu lingkungan. Nilai ambang batas itu adalah bagian dari baku mutu lingkungan. Kumpulan dari nilai ambang batas dari beberapa komponen-komponen yang ada itu kalau dirangkai jadi satu itu menjadi sebuah baku mutu lingkungan. Jadi nilai ambang batas atau NAB itu part of-nya si baku mutu lingkungan. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah acceptable daily index. Jadi acceptable daily index ini adalah menggambarkan jumlah maksimum bahan kimia yang dapat dikonsumsi kita sehari-hari, ya. Bukan dikonsumsi ya, baik dikonsumsinya itu bisa secara langsung ataupun tidak sengaja, ya. Oleh tubuh kita itu namanya adalah acceptable daily index. Yang terakhir adalah terkait threshold limit value. Ini adalah besaran konsentrasi suatu zat kimia yang ada di lingkungan, yang bisa di udara, ataupun di air, atau di yang lainnya, yang diizinkan untuk memapar manusia. Itu adalah threshold limit value. Oke, oke. Eh, Parameter kualitas lingkungan, ya, kita bisa mengacu dari beberapa sumber, ya. Kalau secara internasional kita bisa mengacu pada WHO. Ini yang paling banyak dirujuk ya teman-teman untuk parameter kualitas lingkungan dari WHO. Bisa dari kalau spesifik ke lingkungan bisa ke EPA, the Environmental Protection Agency, ya, atau EPA. Lalu kalau kesehatan lingkungan itu biasanya juga dikaitkan atau nyerempet-nyerempet nih dengan yang namanya K3. Biasanya jadi K3LH gitu ya. Ini juga ada beberapa peraturan terkait kesehatan dan keselamatan kerja yang di dalamnya, di dalam baku mutunya itu mencakup komponen-komponen lingkungan, nilai ambang batas lingkungan. Ya. Ini ada OSHA, ya. Jadi Occupational Safety and Health Administration, lalu ada NIOS, ya, National Institute for Occupational Safety and Health, ya. Yang selanjutnya untuk makanan nih, bahan-bahan pencemar makanan itu bisa kita merujuknya pada FDA, Food and Drug Administration. Ini juga FDA ini biasanya berkolaborasi dengan WHO. Jadi biasanya FDA WHO gitu. Lalu yang selanjutnya ada UNEP, United National Environment Program gitu. Ini adalah beberapa rujukan-rujukan baku mutu lingkungan yang bisa dilihat di secara internasional. Tapi kalau di nasional sendiri, seperti apa peraturan kualitas lingkungan? Di sini teman-teman pernahkah membaca ataukah pernah menggunakan di tempat kerja mungkin ya terkait peraturan terkait parameter kualitas lingkungan? Adakah di sini teman-teman yang pernah menggunakan? Belum ada. Belum ada. Kalaupun di dinas juga belum ada, teman-teman? Belum. Belum juga. Oke, jadi mungkin tugas pertamanya untuk teman-teman ya, silahkan saya minta tolong nih
teman-teman cari baku mutu lingkungan. Salah satu baku mutu lingkungan, entah itu dalam peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan perwali, mungkin seperti itu yang lebih rendah lagi ya tingkatannya gitu ya, boleh terkait kualitas lingkungan. Nah, di dalam peraturan ya, gimana? Oke. Terkait peraturan tersebut, ketika teman-teman sudah dapat nih satu, seumpamanya tadi adalah baku mutu air sungai gitu ya teman-teman, diambil baku mutu air sungainya, dilihat parameternya yang bawah ya, lalu teman-teman silahkan mengambil tiga parameter yang ada di baku mutu lingkungan tersebut ya. Jadi ambil tiga baku mutunya ya teman-teman baca seumpamanya nih di baku mutu air sungai. Contohnya suhu. Suhu baku mutu air sungai untuk kelas 1 itu berapa, kelas 2 berapa, 3 berapa. Begitu ya. Dan nanti teman-teman jelaskan nih di bawahnya nih ya secara singkat tiga aja ya parameternya karena di baku mutu lingkungan pasti ada ratusan nilai ambang batas. Teman-teman cari tiga aja. Nanti di bawahnya nanti teman-teman ketik nih contohnya adalah suhu. Kenapa suhu pada air sungai itu penting untuk dilihat parameter kualitas lingkungannya. Kenapa sih harus dilihat gitu? Berikan alasannya gitu secara singkat. Gitu ya, teman-teman ya. Supaya teman-teman tahu terkait baku mutu ataupun nilai ambang batas analisis kualitas lingkungan. Gitu ya. Gimana? Siap, Bu. Susah tugasnya? Tidak kan? Aman, Bu. Aman ya? Oke. Kalau gitu, materi yang pertama sudah selesai karena di jadwal harusnya dua materi langsung gitu ya. Gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Masih kuat ya, teman-teman ya? Ini waktunya pulang Makasih, Bu. sih, Ibu. Kuat. Kuat, Bu. Kuat. Ini waktunya pulang kerja ya. Saya masih di kantor juga ini jadinya. Bu Maria minta izin mau induction sebentar ya, Bu. Oke, silakan. Gimana? Mau induction sebentar. Oke. Nggih, makasih. Ya, silakan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya terkait kualitas air. Gitu ya. Ini nggak ada yang backgroundnya kesehatan lingkungan ya, teman-teman ya. Berarti ya, semuanya tekniker gitu ya, rekam medis, TLM gitu ya, sama PTT gitu ya. Yang lingkungan nggak ada ya. Kalau kakak tingkatnya teman-teman di 2023 ada 2 orang kayaknya ya yang dari kesehatan lingkungan. Tuh. Oke, kita masuk ke komponen lingkungan pertama, yaitu adalah terkait kualitas air. Oke, ada yang bisa menjelaskan terkait introduction ini? Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, apa artinya introduction ini? Ada yang tahu? Izin, Bu. Oke, silahkan. Ini mengartikan dulu ya, Bu. Oke, silahkan Nadira. Kualitas air adalah isu krusial bagi kesehatan lingkungan, mengingat air sangat penting di penduduk istilah penting untuk kehidupan di bumi. Oke, yang lainnya? Sudah? Tuh. Sudah, Bu. Oke, jadi kita tahu bahwa air itu sangat berdampak pada kehidupan kita sehari-hari, gitu ya. Kita tidak bisa hidup tanpa air, gitu. Kalau tanpa makanan kita bisa hidup, tapi kalau tanpa air kita tidak bisa hidup.
kita mandi atau melakukan aktivitas sehari-hari MCK membutuhkan air? Iya. Kita makan, membuat masakan membutuhkan air? Iya. Ya, jadi air ini menjadi hal yang penting untuk kehidupan di muka bumi ini, gitu ya. Maka dari itu, kualitas air ini menjadi salah satu isu yang krusial atau yang penting di dalam kesehatan lingkungan. Kalau WHO, ini saya ngambilnya dari WHO, jadi WHO mengatakan bahwa kualitas air ini akan berpengaruh ya, yang jadi fokusnya terhadap isu masalah kesehatan lingkungan terkait kualitas air ini adalah WOS. WOS ini bukan cuci tangan ya maksudnya, tapi WOS ini adalah singkatan dari Water, Sanitation, and Hygiene. Water airnya sendiri ini maksudnya adalah terkait kualitasnya. Kita tahu kalau di Indonesia kualitas airnya ya itu bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa daerah yang mungkin itu kekurangan yang namanya air bersih. Kalau tidak ada akses air bersihnya atau jumlah air bersihnya ini minimal, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah adanya penularan penyakit terkait hal tersebut. Contohnya, kalau kita kekurangan air, ya kan, yang seharusnya kita mau makan cuci tangan, setelah beraktivitas kita harus cuci tangan, akan tetapi kalau hemat air, cuci tangannya adalah sewajarnya aja, seadanya saja, tanpa memakai sabun. Bisa cuci tangan aja sudah, alhamdulillah, sudah bersyukur, gitu ya. Belum nanti terkait mandinya ya kan mandinya harus dibagi dengan yang mengakses air tersebut juga. Kalau di tempat saya untungnya tidak terjadi itu. Jadi kalau mandi ya pakai air bersih gitu ya teman-teman ya. Airnya banyak tanpa memikirkan kekurangan air. Kalau masak juga begitu, kita masih ada akses airnya. Tapi untuk daerah-daerah tertentu yang kekurangan akses air bersih ini akan menjadi potensi atau memperbesar resiko terjadinya penyakit karena air. Contohnya adalah diare, karena tadi airnya sedikit, yang harusnya kita mau makan cuci tangan setelah dari buang air besar kita cuci tangan karena airnya sedikit, akhirnya dihemat ya cuci tangannya, nggak usah pakai sabun, nggak usah apa gitu ya. Setelah itu kita mau makan makanan, mengakses makanan, kita masukkan ke dalam tubuh kita. Akhirnya yang terjadi adalah terjadinya perpindahan ya bakteri Escherichia coli yang tadi kita dari BAB gitu ya, kita bersihkan pakai tangan kita, terus kita nyucinya nggak bersih gitu ya, nggak ada sabun pula gitu ya. Lalu kita langsung makan kita atau mengakses makanan kita. E. coli yang harusnya dari feses, adanya di feses, itu menempel di tangan kita. Karena kita tidak memakai sabun, E. coli-nya masih nempel nih di tangan. Kita akses makanan, akhirnya E. coli-nya yang ada di tangan, itu nempel di makanan tersebut. Endingnya apa? Kita makan. Sehingga E. coli-nya masuk ke dalam tubuh kita lagi. Gitu ya. Endingnya kita terkena yang namanya diare. Itu terkait isu kualitas akhirnya gitu ya. Yang selanjutnya adalah tentang sanitasi atau sanitation. Sanitasi ini terkait dengan akses dari sarana prasarana air bersihnya. Contohnya adalah jamban ya. Jamban sehat itu termasuk dari sanitasi. Em, kalau di tempat saya nggak tahu ini teman-teman kan banyak nih tersebar, ada yang dari Ponorogo, Lamongan, ada yang di Semarang, Jakarta dan lain sebagainya gitu ya. Sanitasinya mungkin kalau di kota-kota besar akan terpenuhi, akan tetapi kalau di daerah-daerah tertinggal sanitasinya ini sarana prasarananya ini masih amat kurang. Contohnya masih belum adanya angka buang air besarnya itu masih belum nol. Harusnya itu harusnya nol, tapi masih ada masyarakat yang dia membuang air bersihnya itu tidak pada tempatnya, yaitu mungkin bisa di sungai ataupun mereka biasanya itu
jambannya itu jadi satu dengan kolam ikan gitu ya teman-teman ya. Nah itu bisa dikatakan sanitasinya, akses sanitasinya itu belum layak begitu. Selanjutnya adalah hygiene. Hygiene ini itu terkait dengan kebersihan personal ya. Kalau hygiene, kalau ini berkaitan dengan perilaku dari masing-masing penduduknya. Kalau ditambah dengan akses airnya yang sudah tidak ada, maka hygiene-nya, kebersihan perorangannya itu juga akan menurun. Kualitas airnya menurun, personal hygiene-nya itu juga akan menurun. Karena airnya sedikit, jadi kita menghemat airnya dengan cara mandinya cukup sehari 1 kali gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan kebersihan dirinya atau hygiene personalnya itu akan ikutan berkurang. Yang jadi endingnya apa? Kalau nggak diare, ya mungkin terkena masalah penyakit kulit. Nah, WAS ini ya, water sanitation dan hygiene ini tidak hanya pada daerah-daerah tertinggal saja. Pada keadaan tertentu ini bisa terjadi masalah WAS ini. Pada keadaannya seperti apa? Contohnya adalah pada saat keadaan bencana. Ketika ada bencana, bencana alam, entah itu bencana keairan, bencana tanah ya, maksudnya seperti tanah longsor dan lain sebagainya, ini beberapa pengungsi pasti akan kehilangan akses sanitasinya. Sehingga apa kalau pemerintahnya tidak cepat tanggap, yang terjadi adalah para pengungsi ini akan kekurangan air bersih, yang endingnya bisa kemana-mana, penularan penyakit dan lain sebagainya. Jadi masalah kualitas air ini sangat amat krusial, gitu, menjadi isu yang krusial. Oke, lanjut. Kualitas air itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor alami dan faktor antropogenik. Faktor alami ini dibagi menjadi beberapa hal, ada geologi, curah hujan, kecepatan aliran, ya, vegetasi dan aktivitas tektonik. Ya. Geologi, kita bahas satu persatu. Faktor alami geologi. Geologi ini terkait dengan masing-masing daerah tempat masyarakat tersebut tinggal. Ya, ada mungkin di Batuan Kapur ya, daerah pegunungan Batuan Kapur, ada yang di hulu sungai, di hilir sungai, ataupun di daerah-daerah yang lainnya. Ya, ini akan mempengaruhi kualitas airnya. Kalau kita berada di lokasi contohnya adalah di bebatuan kapur, maka kualitas air tanahnya kita yang mungkin digunakan sehari-hari kalau tidak ada PDAM-nya gitu ya teman-teman, itu kemungkinan besar airnya akan mengandung hmm, apa itu namanya, yang bisa menjadi kerak itu apa ya namanya, saya kok lupa ya zatnya ya. Nah teman-teman, Kapur. ya kapur itu kalau kalau kita ini ya, didihkan airnya gitu ya bisa jadi kerak gitu ya di pancinya atau di apa itu namanya, tempat ya panci ya namanya ya, di pancinya ataupun di pinggiran termosnya ya itu bisa muncul keraknya gitu ya kalau kita tinggal di daerah yang pegunungan kapur kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah curah hujan. Kenapa curah hujan ini bisa mempengaruhi kualitas air? Kalau curah hujannya tinggi, ya teman-teman ya, kalau curah hujannya tinggi, otomatis ini kecepatan aliran sungainya itu akan deras. Curah hujan tinggi membuat volume air sungai itu menjadi lebih tinggi atau lebih besar. Kalau sungai dengan volume tinggi, otomatis kecepatan alirannya akan semakin tinggi. Pernah lihat kalau musim hujan, sungainya pasti alirannya akan sangat deras dan tinggi. Gitu, pernah lihat teman-teman? Pernah, Iya Bu. Bu, pernah Bu.
Oke, pernah lihat. Oke, Alhamdulillah ya. Berarti kalau lewat sungai gitu, memperhatikan ya air sungainya deras apa enggak gitu ya. Oke, kalau curah hujannya tinggi, otomatis alirannya akan semakin kencang. Nah, ketika ada pencemaran atau bahan kimia yang masuk ke dalam air sungai tersebut, kalau alirannya dia cepat, otomatis si pencemarannya ini akan cepat hilang terbawa aliran sungai tersebut, gitu ya. Tapi kalau pas musim kemarau, air sungainya volumenya menyusut ya, ketinggiannya menyusut, alirannya itu menjadi lambat. Otomatis yang terjadi adalah si pencemaran airnya, zat-zat yang mencemari air sungai tersebut akan lebih lama stay di air sungai tersebut. Tidak akan cepat hilang, tapi tetap stay. Contohnya adalah pernah lihat air sungai, terus ada anak sungainya yang masuk ke sungai utamanya itu, tapi warnanya berbeda. Kalau warnanya bisa hitam ataupun bisa putih gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau si alirannya sungai ini kencang, otomatis warnanya ini akan terbawa oleh alirannya dan semakin pudar, akhirnya hilang gitu ya. Tapi kalau alirannya ini jadi lambat, otomatis adalah si warna dari air sungai yang tercemar tersebut yang masuk ke sungai utamanya ini akan lebih lama stay di situ. Sehingga apa? Di daerah tersebut pencemarannya akan semakin sangat tinggi. Hal ini yang digunakan oleh beberapa perusahaan-perusahaan yang nakal yang seharusnya air limbahnya itu tidak boleh langsung dibuang ke sungai, itu dibuang ke sungai pada saat hujan deras. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak dari dia melakukan pencemaran. Sehingga ketika hujan deras, air sungainya deras, dia buka tuh kanal dari air limbahnya untuk dibuang langsung ke sungai. Sehingga dia tidak akan memberikan jejak. Akan tetapi kalau air sungainya ini pas sedikit, kecepatan alirannya, curah hujannya juga rendah, otomatis dia tidak akan berani membuka kanal air limbahnya. Karena apa? Kalau air limbahnya ini berwarna, otomatis warnanya tidak akan cepat hilang, tapi tetap stay di daerah dia membuka kanal pembuangan air limbahnya tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya adalah vegetasi. Vegetasi ini terkait dengan kerapatan dari tumbuhan. Kerapatan dari tumbuhan ini bisa mempengaruhi kualitas air. Contohnya adalah mungkin bisa saya sedikit gambarkan di sini ya. Bentar, mana ini? Nulisnya, oke, oke. Contohnya nih, kita punya satu pohon nih. Kalau jelek, biarkan ya teman-teman ya. Ini pohon nih, gitu ya. Ilustrasinya ini kerapatan vegetasi. Ini ada beberapa pohon lah, gitu ya. Oke. Ketika air hujan turun, ya. Nah, air hujan turun gitu ya. Kalau ada vegetasi ataupun ada tumbuhan dan dia masih rapat, ya, air hujan yang turun ini dia akan melewati pohon. Gitu ya teman-teman ya ilustrasinya. Pohon lalu melalui daun, melalui batang gitu ya airnya ya. Lalu dia dialirkan ke eh, pohon utamanya ya. Dahan utamanya gitu ya, pohon utamanya. Lalu dia dimasukkan ke dalam tanah melalui akar-akar dari pohon tersebut. Airnya ini masuk ke dalam tanah melalui akar-akarnya. Sehingga yang terjadi adalah air dari hujan tersebut dia akan tersimpan di dalam bawah tanah. Ini di bawah tanahnya sini. Oke. Yang endingnya nanti ini bisa menjadi aliran bawah tanah atau sumber mata air. Gitu ya. Tapi kalau air hujannya ini di sini rapat nih vegetasinya, terus di daerah B, ini daerah A, ini daerah B nih.
Oke, daerah B ini hanya ada perumahan nih, ada perumahan gitu ya, tidak ada vegetasinya, ini hanya rumah. Ketika ada air hujan ya turun, kira-kira apakah air hujan ini bisa sampai ke aliran bawah tanahnya? Bisa nggak kira-kira? Tidak bisa. Tidak bisa? Yang lain? Bisa, Bu, jika tanah yang di Bisa. bawah. Oke, jawabannya adalah bisa. Akan tetapi yang masuk ke aliran bawah tanah ini hanya akan sangat sedikit. Karena apa? Tidak ada yang membantu si air tersebut, air hujan tersebut untuk meresap lebih dalam lagi untuk ke bawah tanah. Kalau rapat vegetasinya ada akarnya, apalagi kalau akarnya ini rimbun ya teman-teman, itu bisa menyerap air yang ada di permukaan sampai ke bawah tanah. Tapi kalau nggak ada, ya endingnya apa? Endingnya air permukaannya atau air kalinya, air permukaan itu bisa kali, sungai, dan lain sebagainya ya teman-teman ya. Ini volumenya yang akan tinggi, sedangkan bawah tanahnya dia tidak akan tinggi. Nah, fungsinya apa sih air bawah tanah ini? Fungsinya salah satunya adalah ketika masuk musim kemarau, ya, air bawah tanah ini menjadi air cadangan. Cadangan apa? Ketika air permukaannya dia habis, air sungainya habis, ya teman-teman ya, ini bisa dilepaskan secara perlahan air bawah tanahnya atau mata airnya ini ke permukaan. Sehingga apa? Sehingga airnya tetap ada, kita tidak akan kekurangan air. Akan tetapi, kan ada nih beberapa teman-teman mungkin masih menggunakan sumber airnya melalui sumur gitu ya. Sumurnya ada yang waktu kemarau kering gitu ya. Itu bisa dikatakan bahwa cadangan air bawah tanahnya itu sudah tidak bagus. Atau sistem hidrologi di daerah teman-teman itu sudah rusak, dikatakan bisa sudah rusak. Mungkin salah satunya adalah kerapatan vegetasinya ini yang mulai berkurang. Contoh sederhananya adalah teman-teman kalau terjadi hujan ya. Nah, kalau hujan gitu ya, kalau rumahnya masih ada tanahnya, di pekarangannya atau apa gitu yang tidak ada vegetasinya, otomatis air tanahnya tersebut akan oke, air hujannya tersebut itu akan membentuk kubangan-kubangan di tanah tersebut. Benar? Gitu? Di depan rumahnya, gitu? Benar, Bu. Depan Iya, Bu. kantong air gitu ya. Itu sama. Kalau tidak ada vegetasinya, air tersebut, ya, kalau tidak ada vegetasinya ya dia akan menjadi air permukaan. Akhirnya apa? Terjadi kubangan-kubangan tanah yang isinya adalah air gitu. Tapi kalau di situ ada vegetasinya, air tersebut tidak akan menjadi air kubangan, tapi dia akan bisa meresap dibantu oleh vegetasi tersebut atau kerapatan dari tumbuhan tersebut untuk menjadi air bawah tanah, dimasukkan lagi ke tanah. Begitu. Itu mengapa vegetasi ini mempengaruhi kualitas dari airnya. Yang terakhir itu adalah aktivitas tektonik. Aktivitas tektonik contohnya adalah letusan gunung berapi, pergeseran lempeng tektonik, dan macam-macam. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut itu bisa mengganggu kualitas air. Contohnya kalau terjadi letusan gunung berapi gitu ya. Gunung berapi meletus, otomatis nanti akan ada yang namanya banjir lahar dingin. Semula yang sungainya tidak mengandung bahan-bahan mungkin sulfur ya. Kalau letusan gunung itu salah satunya adalah komponennya adalah sulfur gitu ya. Airnya tidak mengandung sulfur, air sungainya akan tetapi karena adanya aktivitas tektonik tersebut itu menyebabkan banjir bandang di mana airnya itu membawa komponen-komponen sulfur dari bebatuan yang muncul atau keluar bersama letusan gunung berapi. Itu yang menyebabkan aktivitas tektonik itu bisa menyebabkan kualitas air menjadi buruk gitu. Itu tadi adalah faktor-faktor
alami. Yang selanjutnya adalah faktor antropogenik. Antropogenik adalah faktor-faktor yang dilakukan oleh manusia. Jadi, dalam kita berkegiatan sehari-hari itu bisa mempengaruhi kualitas air. Contohnya, kalau kita di rumah masak, mencuci pakaian, mencuci baju, itu bisa mempengaruhi kualitas air. Benar apa enggak? Teman-teman melakukan pencemaran enggak setiap hari? Pencemaran air khususnya. Iya enggak? Iya, Iya, Bu. iya Bu. Lakukan pencemaran ya. Maka dari itu ini ya, teman-teman mandinya cukup sehari sekali gitu ya untuk membatasi pencemaran air yang di yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari gitu ya. Cukup mandinya sehari sekali gitu ya. Alasannya begitu gitu ya. Jadi antropogenik ini ada kegiatan domestik. Kegiatan domestik ini adalah kegiatan rumah tangga, entah itu MCK ya. Domestik ini biasanya dikaitkan dengan rumah tangga, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa perkantoran itu juga melakukan kegiatan domestik. Contohnya di laboratorium. Ada kegiatan domestik? Ada kegiatan rumah tangga di sana? Di dalam laboratorium? Ada nggak kegiatan rumah tangga? Ada nyapu? Ada, Bu. Ada kantin? Ada Bu. Ada kan? Nah, itu Ada, ya. Bu. Jadi kegiatan domestik itu adalah kegiatan-kegiatan rumah tangga yang itu bisa dilakukan di perumahan ataupun di tempat-tempat yang lainnya yang potensinya memang ada kegiatan domestik. Contohnya kalau di kampus IIK nih, itu ada kantin, di mana di kantin ada yang memasak gitu ya, ada kantin, ada melakukan kegiatan memasak, mencuci dan lain sebagainya. Lalu ada cleaning service yang selalu membersihkan lantai, menyapu dan lain sebagainya. Oke. Lalu kegiatan antropogeniknya ya, selain domestik ada pertanian. Kegiatan pertanian itu bisa mempengaruhi kualitas air. Dengan cara apa? Dengan cara kalau kita tahu ya kegiatan pertanian itu pasti menggunakan yang namanya pupuk tambahan. Kalau nggak gitu untuk menghilangi hamanya, dia menggunakan yang namanya pesticide atau pestisida gitu ya. Nah, ketika pestisida ini dia semprotkan nih ke tumbuhan ataupun ke padi atau produk tanaman yang lainnya gitu ya, lalu air hujannya turun atau apa gitu ya teman-teman, maka residu-residunya dari pestisida ini ya itu akan terbawa oleh air. Sehingga dia bisa mencemari perairan. Selanjutnya adalah di industri. Kegiatan-kegiatan industri itu juga tidak akan lepas dengan yang namanya membutuhkan air. Entah itu untuk proses produksinya ataupun hanya untuk sebagai pembantunya saja. Ya, air itu digunakan untuk membantu. Membantu apa? Contohnya, kalau kita masuk ke industri-industri besar gitu ya, eh, pasti mesinnya itu akan berjalan 24 jam penuh. Yang itu akhirnya endingnya membuat mesin-mesin tersebut menjadi panas. Nah, untuk membuat suhu mesin tersebut itu turun, ya biasanya dilakukan di pabrik gula nih. Itu biasanya disemprotkan oleh air supaya suhu dari mesinnya ini turun. Nah, air yang disemprotkan ini kan airnya awalnya bersih nih, teman-teman. Ketika disemprotkan atau disiramkan ke mesinnya, ya, itu airnya tetap bersih, tapi itu termasuk ke dalam air limbah. Sehingga itu tidak boleh dikatakan sebagai air bersih lagi ataupun digunakan untuk kegiatan yang lainnya. Itu tidak boleh. Gitu ya. Itu yang salah satu kenapa industri itu juga bisa mempengaruhi kegiatan industri bisa mempengaruhi kualitas air. Kalau di dalam proses produksinya, contohnya adalah pabrik tahu, gitu ya. Untuk proses mencuci kedelainya, untuk membuat tahunya, itu pasti akan menghasilkan air limbah.
atau sisa-sisa air yang digunakan untuk proses tersebut. Endingnya apa? Kalau dibuang itu bisa ke lingkungan, itu bisa mempengaruhi kualitas dari airnya. Oke. Parameter, kita masuk ke parameter kualitas air. Jadi, entah itu nanti di udara, di makanan, di tanah, ini nanti pasti teman-teman ada parameter utama. Biasanya kita menyebutnya sebagai parameter kunci, lalu ada parameter pendukung. Parameter utama di sini di dalam kualitas air yang biasanya dilihat untuk tahu kualitas airnya itu kalau secara fisik bisa dilihat dari suhunya, bisa dari kekeruhannya, dari warnanya juga. Itu adalah parameter utama kalau kita mau lihat secara fisik. Kita cek suhunya, kita tes kekeruhannya, kita lihat warnanya. Air yang tidak tercemar itu warnanya adalah bening, ya, dan suhunya adalah suhu yang normal. Bergantung sih. Jadi kalau suhu nanti teman-teman, jadi saya jelaskan nih. Nanti aja dah, besok aja nanti saya jelaskan terkait parameter suhu ya. Karena di baku mutu air sungai eh, parameter suhu itu ditulisnya adalah DEF, defisiensi gitu ya. Bukan langsung ada angkanya gitu ya. Itu ada alasannya. Nanti aja kalau teman-teman sudah menemukan jawabannya di minggu depan gitu ya. Oke. Lalu selanjutnya ada parameter fisik, ada parameter kimia. Parameter kimia yang biasanya dilihat untuk menentukan pencemaran itu ada DO, ada BOD, COD, dan pH. DO itu adalah dissolved oxygen atau jumlah oksigen di dalam air. Oksigen di dalam air yang bersih atau air yang tidak tercemar, pasti nilai oksigennya itu sangat tinggi. Contohnya saya punya satu botol air. Nih saya gambar lagi nih. Sukanya saya gambar-gambar nih. Oh, mana kok nggak bisa ditulis? Oke, oke, oke. Saya punya satu gelas air nih. Oke, ini air bersih nih yang A. Oke, di dalam gelas A, ini saya punya, katakanlah, ini B, ini gelas C. Oke. Kalau ini saya kasih air semua, A, B, C ini saya kasih air semua, maka airnya bersih, tidak ada pencemaran sama sekali di sini. Ini saya punya air bersih di 3 gelas, maka bisa dikatakan bahwa nilai dissolved oksigen atau nilai oksigennya di dalam gelas A, B, C ini akan sangat tinggi. Kalau di dalam A ada 100% oksigennya, berarti di B, C itu juga kadarnya 100%. Intinya, air bersih itu pasti akan mengandung oksigen yang tinggi. Air minum teman-teman yang diminum sehari-hari itu pasti mengandung oksigen yang sangat tinggi. Gitu ya. Lalu kita masuk ke parameter kedua, ada BOD dan COD. Apa ini BOD dan COD? Kalau BOD adalah biological oxygen demand, ya, biological oxygen demand. Kalau COD itu adalah chemical oxygen demand. BOD itu adalah jumlah oksigen yang digunakan untuk menguraikan bahan-bahan biologis yang masuk ke dalam air. Jadi, ketika air yang bersih, dia masuk pencemaran, ini ada oksigennya yang tadinya 100% jumlahnya, ini dia akan perang dengan dengan zat-zat yang menjadi pencemar tersebut di dalam air tersebut. Gitu ya. Oksigennya digunakan untuk menguraikan atau melawan si komponen bahan-bahan pencemar yang masuk ke dalam air bersih tersebut. Sehingga kalau oksigennya dia digunakan untuk berperang, maka nilai oksigennya pasti akan turun. Gitu ya. Itu BOD. Kalau COD sama.
COD ini adalah chemical oxygen demand. Oksigennya berperang dengan zat-zat chemical atau zat-zat kimia. Jadi kalau yang masuk yang B nih, saya kasih nasi pecel, gitu ya. Saya masukin nasi pecel, NaP ya, nasi pecel saya masukkan ke dalam B. Nasi pecel itu biologikal atau chemical? Halo, teman-teman. Nasi pecel itu biologi atau kimia? Biologi. Oke, jadi kalau nasi pecel ini dari komponen biologi saya masukkan ke dalam tangki B atau gelas B, maka DO-nya di dalam gelas B ini tinggi atau turun? Naik apa turun? Oksigennya. Turun. Turun. Oksigennya dia turun. Yang tinggi adalah nilai BOD. BOD. Oke, BOD-nya dia naik. Oke, kalau yang masuk ini biologikal bahannya. Sampah ya, bukan sampah plastik ya. Sampah daun, terus sisa makanan ini masuk kalau ke sini berarti itu BOD-nya yang tinggi. Atau feses yang masuk itu yang berarti itu BOD-nya bisa dikatakan pasti tinggi. Lalu kalau C ini adalah bahan-bahan kimia yang masuk. Contohnya adalah deterjen ya, deterjen, sabun mandi, sabun cuci piring, dan lain sebagainya ya. Kalau dia masuk ke dalam C, maka DO-nya turun atau naik? Naik. Hah? Turun. Turun dong. Turun. Kan oksigennya tadi digunakan untuk melawan kan? Melawan zat-zat kimianya itu kan? Ataupun zat-zat biologinya yang masuk ke dalam air. Yang tinggi adalah C. COD. COD-nya. Oke, begitu. Ya, konsepnya dari DO, BOD, dan COD. Berbanding terbalik. Kalau DO-nya tinggi, ya pasti BOD, COD-nya pasti turun. Kalau oksigennya tinggi. Tapi kalau oksigennya rendah, pasti BOD atau COD-nya itu yang naik atau dia tinggi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, saya hapus. Oke. Selanjutnya ada pH, lalu selanjutnya untuk melihat parameter utamanya selain fisik kimia ada biologi. Biologi ini biasanya kita bisa lihat dari jumlah bisa bakteri patogen, bisa virus, jamur, ganggang, alga, jumlah alga ataupun bentos ya. Atau bentos itu adalah hewan-hewan yang ada di air. Contohnya adalah anggang-anggang gitu ya. Nah, itu termasuk ke komponen atau parameter utama kalau dilihat secara biologis. Lalu selanjutnya adalah parameter pendukung ya. Parameter pendukung kalau secara fisik ada bau, total suspensinya ataupun total partikel-partikel yang ada di airnya gitu ya. Kalau kita lihat air-air yang tercemar, kita ambil air sungai ini, pasti ada partikel-partikel kecil yang mengambang di airnya. Nah, itu adalah total suspensinya gitu. Lalu secara kimia ya, kita bisa cek logam beratnya, bisa logam berat, bisa nitrit, nitrat, ataupun yang lainnya. Oke. Ini ya jenis-jenis polutan-polutan yang ada di air ya. Kalau secara fisik ya, contohnya plastik gitu ya, bisa mencemari air. Plastiknya yang terurai setelah puluhan tahun dia bisa terurai menjadi lebih kecil ya. Plastiknya itu bisa disebut sebagai mikroplastik. Ukurannya sangat kecil, mikroplastiknya ya. Lalu partikel tersuspensi, sampah itu termasuk jenis polutan yang fisik. Lalu kimia, ya teman-teman, ada bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam air, nitrit, nitrat, sulfat, amoniak, dan lain sebagainya. Kalau nitrat ini biasanya paling banyak dari kegiatan pertanian atau industri atau rumah tangga, ya.
Jadi nitrat ini bisa karena pemakaian pupuk yang berlebihan pada pertanian, ataupun kita bisa disebabkan oleh terlalu banyak menggunakan deterjen pada tingkat rumah tangga, itu bisa mempengaruhi kandungan nitrat pada air. Efeknya apa? Kalau nitratnya tinggi di air, ya, airnya jadi overnutrisi, ya. Nitrat ini berperan penting bagi pertumbuhan eh, tanaman air. Endingnya apa? Kalau berlebihan nitratnya ini berbahaya karena bisa menimbulkan yang namanya eutrofikasi. Apa eutrofikasi? Eutrofikasi adalah ledakan enceng gondok. Pernah lihat? Ada banyak ledakan tumbuhan air, entah itu enceng gondok, entah itu kangkung di pinggir air sungai. Pernah lihat, teman-teman? Pernah. Oke. Atau teman-teman kalau di Semarang nih, ke Ambarawa nih, ada iya ya Telaga Ambarawa kalau nggak salah ya, itu banyak telaganya, ada enceng gondoknya gitu ya. Itu yang namanya eutrofikasi, ledakan enceng gondok. Ledakan enceng gondok ini kalau dilihat, wah bagus nih, banyak tumbuhan